Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diva Salitza di sini. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini adalah materi yang akan dipelajari di SD kelas 6, SMP juga ada, dan SMA juga ada. Tapi kali ini kita akan pengenalan dulu mengenai apa itu transformasi geometri. Nah, seperti namanya, transformasi itu adalah suatu perubahan ya. Geometri itu seperti objek gitu. Nah, transformasi geometri itu adalah perubahan letak, ukuran, atau bentuk suatu bangun geometri pada bidang koordinat. Kita langsung aja. Jadi, transformasi geometri itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada translasi pergeseran, ada rotasi, ada refleksi pencerminan, sama ada dilatasi. Yang pertama kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Nah, translasi ini mudahnya adalah kalau dibayangkan gitu ya, suatu objek itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu kan hanya berpindah tempat aja gitu. Itu dinamakan translasi atau pergeseran. Nah, kalau misalkan definisi apa namanya dari transformasi geometrinya, translasi adalah transformasi yang menggeser suatu bangun tanpa mengubah bentuk atau ukurannya, jadi hanya posisinya saja. Seperti itu. Nah, notasi umum translasi itu jika sebuah titik X, Y gitu ya di koordinat kartesius ditranslasikan atau digeser sejauh A, B, maka hasilnya adalah P aksen, itu aksen ya, X plus A, Y plus B. Jadi P aksen itu adalah hasil bayangannya. Titik awalnya tadi kan P. Maka hasil bayangannya atau setelah dipindahkan itu notasinya P aksen. Gitu. Dengan X aksennya itu sama dengan X plus A atau titik awal X-nya ditambah dengan perpindahan A-nya. Dan Y aksennya atau bayangan Y-nya itu adalah titik Y awalnya tadi ditambah dengan B-nya. Seperti itu perpindahannya. Nah, ciri-ciri translasi di sini semua titik dalam bangun bergerak sejauh dan searah yang sama. Lalu yang kedua, bentuk dan ukuran bangunnya tetap sama, jadi hanya posisinya saja. Oke, transformasi geometri yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Definisinya di sini adalah transformasi yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu bangun terhadap suatu garis tertentu. Jika ingin divisualisasikan gitu ya, konsepnya pencerminan ini ketika kalian bercermin di depan cermin gitu ya. Itu hasil bayangannya itu adalah sama seperti refleksi. Tapi dicerminkannya terhadap apa kalau di transformasi geometri ini berbeda-beda cerminnya. Ada terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y, dan terhadap garis Y sama dengan X. Atau nanti akan banyak lagi ada Y sama dengan min X gitu. Atau sebaliknya. Atau min X sama dengan min Y gitu. Tapi di sini hanya 3 dulu contohnya karena kita baru perkenalan gitu ya. Nah, kalau misalkan cerminnya berbeda-beda, maka hasil bayangannya juga beda-beda. Di sini notasinya seperti ini ya, contohnya. Jika cerminnya itu sumbu X, maka titik awal X, Y, bayangannya menjadi X, min Y. Jadi yang berubah itu hanya tanda Y-nya. Nah, jika cerminnya itu sumbu Y, maka yang berubah tanda itu hanya titik X-nya. Seperti itu. Lalu ada contoh jika cerminnya itu garis Y sama dengan X. Maka bayangannya itu tinggal dibalik. Yang tadinya Y jadi X, yang tadinya X jadi Y. Kayak gitu. Lalu ciri-ciri refleksi, di sini bentuk ukurannya tetap sama, jarak antar bangun dan garis cerminnya tetap, posisi bayangannya yang berlawanan dengan aslinya. Seperti itu kita lanjut.
Nah, transformasi geometri yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Nah, jika divisualisasikan gitu ya, eh, sama aja misalkan Kak, ada suatu meja gitu ya, diputar searah jarum jam misalkan. Nah, itu hasil perputarannya itu adalah titik bayangannya itu adalah kejadian rotasi. Kayak gitu. Sama kayak rotasi pada transformasi geometri ini. Definisinya, rotasi adalah transformasi yang memutar suatu bangun terhadap titik tetap dengan besaran sudut tertentu. Jadi, hasil bayangannya ini tergantung dengan arah dan berapa besar sudut perputarannya. Ciri-cirinya di sini jarak setiap titik dari pusat rotasi tetap, bentuk dan ukurannya tidak berubah, hanya arahnya saja yang bisa searah atau berlawanan jarum jam. Nah, di sini ada beberapa rotasi umum gitu ya yang berpusatnya di 0,0. Apakah bisa berubah pusatnya bukan 0,0? Bisa, tapi itu akan dipelajari di SMA nanti. Nah, sekarang kita belajarnya hanya rotasi yang berpusatnya di 0,0. Contohnya di sini ada rotasi 90 derajat searah jarum jam. Maka dari titik awal X, Y menjadi bayangannya Y, min X. Nah, jika 90 derajat berlawanan jarum jam, bayangannya menjadi min Y, X. Kayak gitu. Nah, selanjutnya transformasi geometri yang keempat adalah dilatasi. Dilatasi ini adalah perbesaran atau perkecilan suatu objek. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ukurannya itu tidak berubah. Tapi kalau dilatasi ini ukurannya itu berubah seperti itu. Definisinya di sini, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun berdasarkan faktor skala tertentu. Kalau transformasi geometri dilatasi ini, bayangannya itu tergantung dengan skala perubahannya gitu. Nah, ciri-ciri dilatasi bentuknya tetap sama, tetapi ukurannya tadi berubah, bisa diperkecil atau diperbesar. Semua titik diperbesar atau diperkecil dengan perbandingannya yang sama. Notasi umumnya, jika titik P itu tadi titik awal ya, X, Y, didilatasi dengan faktor skala K, maka hasil bayangannya P aksen tinggal dikalikan saja skalanya dengan titik awalnya, yaitu K dikali X, K dikali Y. Seperti itu. Nah, di sini ada gabungan transformasi geometri. Jadi transformasi geometri ini bisa digabung-gabung teman-teman. Bisa translasi dulu lalu didilatasikan atau rotasi dulu lalu ditranslasikan atau sebaliknya gitu ya. Nah, di sini ada aplikasi dari materi transformasi geometri. Jadi kira-kira buat apa sih kita mempelajari materi ini gitu dari SD sampai SMP sampai SMA? Jadi transformasi geometri ini banyak dilakukan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam desain grafis, lalu ada arsitektur, ada animasi dan game gitu ya. Kalau di desain grafis, contohnya membuat efek cermin atau distorsi dalam gambar. Kalau arsitektur, em, contohnya itu membantu mendesain pola bangunan dengan simetri. Kalau ingin membuat animasi atau games gitu ya, karakternya tuh bergerak menggunakan translasi, perpindahan yang tadi, geseran, atau rotasi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh translasi yang tadi, masih ingat translasi itu adalah pergeseran tadi ya. Jadi tinggal ditambah aja dengan pergeserannya berapa, A, B-nya. Di sini diketahui titik awalnya A, titik A 2,3 ditranslasikan sejauh 4, min 2.
Jadi di sini yang berperan sebagai A, B-nya adalah 4, min 2. Nah, tentukan koordinat hasilnya atau bayangannya atau A aksennya. Bagaimana caranya? Tinggal ditambah aja ya kalau di translasi tadi. Titik awalnya berarti X-nya ditambah dengan A-nya. X tambah A atau 2 tambah 4. Itu hasilnya 6. Lalu bayangan Y-nya, Y aksennya itu titik Y, titik awal Y ditambah dengan B. 3 ditambah min 2. Hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah A. Benar ya? A, benar. Soal nomor 2 ada rotasi. Rotasi tadi tinggal dibalik aja gitu ya, sesuai dengan arahnya berapa dan eh, apa namanya sudutnya berapa. Ada sudut 90, 180 sesuai dengan yang ditanyakan soalnya. Jadi nanti sebenarnya ada tabel tabel rotasi gitu ya untuk rumus-rumusnya. Tapi di sini kita simpel dulu diputarnya sejauh atau sebesar 90 derajat. Oke, tadi kan rumusnya itu kalau diputar 90 derajat berarti gimana? Min Y, X bayangannya. Yang tadinya X, yang tadinya X jadi min Y. Oke, yang tadinya Y jadi X. Di sini X-nya berarti min 3. Min 3-nya ditaruh menjadi Y-nya. Berarti bayangan Y aksennya itu min 3. Hasilnya A. Gitu ya. Lanjut. Simetri dalam transformasi geometri. Nah, simetri ini adalah konsep yang erat kaitannya dengan transformasi geometri. Gitu. Contohnya ada simetri lipat pada persegi, ada simetri putar pada segitiga, sama sisi. Jenis-jenis simetri itu ada simetri lipat dan simetri pusat. Simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat itu bangunnya dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama persis. Kayak misalkan kamu melipat suatu origami gitu ya, kalau misalkan sisi-sisinya tertutup sempurna itu simetri lipat. Nah, kalau simetri putar, bangunnya itu tetap sama setelah diputar dengan sudut tertentu. Jadi kalau misalkan kamu memutar suatu origami yang persegi gitu, kamu putar 90 derajat aja. Kalau bangunannya tetap sama dengan bangunan yang awal atau bentuknya itu sama, maka itu adalah simetri putar. Oke, langsung ke kesimpulan dan review materi. Tadi kita belajar tentang transformasi geometri terdiri dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi itu perpindahan atau pergeseran, refleksi itu pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi itu diperbesar atau diperkecil gitu ya. Nah, setiap transformasi memiliki aturan perubahan koordinat yang berbeda. Lalu yang terakhir, gabungan transformasi juga dapat menghasilkan bentuk yang lebih kompleks. Tadi ya, hasil kombinasi dari beberapa transformasi itu. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.